Baik, selamat pagi saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus dimanapun saudara berada. Saudara yang ikut kebaktian online, dimanapun Anda berada. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sebelum kita berdoa, kita mau baca firman Tuhan dulu ya. Matius pasal 14. Mari kita baca firman Tuhan, Matius 14. Matius 14. Kita baca ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21. Ya, mari kita baca bersama-sama. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang bersatu-satu. Maka tergeraklah hatinya untuk mensaksikan kepada mereka. Ia melihat mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. dan mereka Makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Sama-sama, yang Ikut makan makan kira-kira kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikian pembacaan kita. Silakan Pak Surya pimpin kita dalam doa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Marilah kita berdoa kepada Tuhan yang bersyukur dan bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan atas pikiranmu, pada kemampuan Tuhanmu, sementara kita melakukan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita para hikmah kepada Tuhan dan mendengarkan Tuhan yang menjadi kami hati dan pikiran yang bisa ya kami kita buat ini langsung firman yang berfungsi pada ibadah negara. Karena Yesus Tuhan cantik Tuhan. Amin. Hari ini topik yang saya mau sampaikan adalah 5 roti dan 2 ikan. Tentu kita ingin mempelajarinya. Apa makna mukjizat yang Yesus lakukan? Ya, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang makan sampai kenyang, kan begitu. Nah, keempat Injil ini mencatat banyak sekali ya mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara. Kenapa mereka mencatat? Ya, ini penting. Kenapa? Karena orang Yahudi ini, saudara, beribu-ribu tahun mereka kehilangan daripada tanah air mereka dan kerajaannya nggak ada. Mereka tersebar ke seluruh dunia. Mereka di bawah jajahan bangsa sini, bangsa kafir, bangsa yang lain kan. Sampai di zaman Yesus mereka masih di bawah kekuasaan Romawi, saudara. Nah, Yesus datang, Yesus hadir. Dia datang kepada umatnya. Dia ingin menunjukkan kepada mereka bahwa dia sebenarnya yang datang dari surga, yang diputus Allah. Apa buktinya? Kan begitu. Dia mengajak, dia menyembuhkan orang, dia melakukan
mujizat-mujizat yang spektakuler, yang luar biasa, yang tidak pernah mereka lihat dan mereka alami. Bayangkan saudara-saudara. Nah, tentu setiap mujizat yang terjadi itu pasti ada makna di dalam. Nah, hari ini mujizat 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku, orang dunia pasti tidak percaya mujizat-mujizat, kisah-kisah yang dilakukan oleh Yesus kan. Mereka nggak akan percaya. Agama lain nggak percaya. Itu hanya dongeng yang ceritakan oleh orang Kristen awal terus diturunkan diri. Ini hanya dongeng saja. Saudara, di tengah-tengah orang Kristen yang mengaku Kristen, yang katanya berjemaat di satu gereja, anggota gereja, ada yang tidak percaya mujizat. Jangan heran. Nah, ini Kristen modern, Kristen liberal, mengaku Kristen. Saudara, seharusnya itu tidak boleh mengaku Kristen. Kenapa? Kalau Anda mengatakan I'm a Christian, sebenarnya Anda itu adalah pengikut Yesus. Ya kan? Kenapa orang yang mengaku diri Kristen, pengikut Yesus, tidak percaya apa yang Yesus lakukan? Kan gitu. Kan kontradiktif ya. Nah, orang-orang Kristen, mereka ada di kelompok orang dunia itu. Mereka yang memiliki educated, mereka yang berpendidikan, mereka yang memiliki pengetahuan. Ada orang Kristen yang demikian, tidak percaya mujizat. Orang Israel keluar dari Mesir, itu hanya sedungkul aja mereka tuh lewat jalan itu bisa lewat itu sedungkul. Tetapi Alkitab mencatat ini baik, tenggelam. Sedungkul bisa tenggelam? Tidak bisa. Baby kan nggak bisa tenggelam, ya kan? Yunus ditelan ikan, itu hanya dongeng. Mana mungkin Yunus bisa ditelan ikan lalu hidup lagi? Ini impossible. Banyak demon-demon itu nggak percaya mereka, oke? Nah, apalagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di konteks di perjanjian baru dicatat oleh keempat Injil ini, saudara-saudara ya. Nah, mungkin katanya, ya mereka masa bisa makan roti yang 5 ketul itu dengan 2 ikan, lalu kenyang mereka. Nah mungkin nggak bisa lah, ini kan roti ini kan yang dibawa oleh seorang anak kecil. Anak kecil seumur si ini. Dia umur berapa? 9. Kira-kira begitu. Kenapa? Kenapa dia punya? Yohanes mengatakan ada seorang anak kecil punya 5 roti dan 2 ikan. Itu adalah bekal yang mama kasihnya. Kenapa? Karena dia mau ikut Yesus kemana Yesus pergi, dia mau ikut dengar gitu loh. Dia bawa bekal. Ya, bawa bekal. Belum keburu dia makan. Kenapa? Karena sudah mau sore. Dia bilang, Yesus suruh mereka pulang. Mana mungkin kita kasih dia makan? Di kita tidak ada namanya dapur. Apa namanya? Dapur? MBG. Gak ada. Gimana dengan satu situasi yang sudah genting, itu sudah sore orang makan malam, ada pabrik, bikin pabrik buat makanannya mungkin itu loh. Ini banyak orang yang nggak mungkin, jadi tak possible katanya, nggak mungkin katanya. Nah, Yesus bilang, kalian boleh kasih mereka makan. Wih, mana duitnya? 200 dinar nggak mungkin bisa dapat banyak roti untuk kasih yang banyak orang ini. Tapi Tuhan Yesus, ada seorang anak punya 5 roti dan 2 ikan. Apa arti semuanya? Bawa kemana? Bawa. Wah, ini apa yang terjadi? Yesus ambil roti dari anak itu. Anak itu pun mau loh. Nggak nangis dia. Udah,
Biasanya kalau anak itu kita ambil barangnya kan, itu barang saya, itu bekal saya, bagaimana nanti saya kelaparan? Tapi dia dengan hati yang penuh sukacita dan rela, Yesus ambil. Bayangkan, dia senang gak? Yesus ambil. Setelah Yesus, dia mengucap syukur dan dia mengucapkannya. Bertambah. Ya kasih kepada murid kasih kepada mereka makan. Bertambah. Sudah roti ikan dipecah, bertambah. Itu seperti apa? Kalau orang dunia bilang kayak sulap ya. Nah ini mereka sulap ini. Ini mujizat ini sulap. Saudaraku, Anda orang Kristen, Anda pengikut Yesus. Ini Yesus yang lakukan loh. Masa Anda nggak percaya apa yang Yesus lakukan itu kan? Ya kan? Ini kan bertentangan dengan apa yang ngomong gitu loh. Orang-orang Kristen liberal, Kristen modern, itu kan nggak percaya mujizat gitu. Dan saudaraku, mereka makan dan kenyang. Alkitab bilang kenyang. Masa makan sedikit katanya? Yesus kan makan sedikit, masuk kenyang. Mereka makan sampai kenyang. Bahkan sudah kenyang, ada sisanya berapa bakul? 12. Dengan jelas dicatat dengan teliti. Ya ini bukan dongeng, bukan fiktif. Ini realita. Apa yang Yesus lakukan ini benar terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus yang melakukannya. Makanya semua orang tuh heran. Yesus luar biasa. Luar biasa. Makanya orang golongan sedikit Kristen yang setelah itu bilang, wah, my Jesus is luar biasa. Jesus very powerful. Benar gak? Powerful. Oh benar. Dalam catatan benar. Tapi dalam hidup kita Yesus powerful gak? Ada benar gak? Oh iya benar. Bukan harus ada mujizat dulu baru Yesus powerful. Orang sekarang kan selalu menuntut mujizat. Kalau tidak mujizat berarti Yesus saya tidak powerful. Nah, ini masalah besar. Ini ada jemaat dulu, saya melayani satu jemaat, lalu dia pindah ke gereja lain. Saya besuk dia sama emaknya juga. Dia bilang, Musa kami ya. Wah, gereja kami hebat. Roh Kudusnya bekerja luar biasa. Luar biasa bagaimana? Orang bisa bahasa roh, luar biasa. Bisa timpang-timpang, luar biasa. Ada mujizat luar biasa. Tetapi gereja zaman sekarang katanya kok nggak ada begitu ya? Berarti Tuhan mereka tidak hebat. Tuhan kami hebat. Diperbanding-bandingkan. Sebilang Yesus tuh hebat luar biasa. Ya, Roh Kudus bisa memenuhi orang, yes, dan menghidupkan diri orang itu bukan dengan cara tumpang. Nggak ada diartikan. Dia ngotot dia, wah itu Roh Kudus. Nggak ada di Alkitab orang penuh rumus tumpang. Ya nggak ada. Mereka penuh kursus, mereka memberitakan Injil Yesus itu. Ya kan? Nah, itu dia luar biasa itu. Orang menjadi percaya, mengenal Yesus, terima Yesus itu puncaknya luar biasa. Di penuh roh. Nah ini benar gitu. Yang itu di Alkitab itu benar gitu. Nah sekarang kita mau mempelajari 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang makan. Ya, berapa orang makan? 5.000. Berapa nolnya? 1, 2, 3, 4. Oke. Supaya nggak salah tulis. Kalau kita ngomong 5.000 ya. Nggak ada kurang, nggak ada lebih kan? 5.000 gitu kan? Oke. Nah, sekarang kita coba belajar makna arti di dalam mujizat ini. Yang pertama, saudara-saudara, Yesus berkata, setelah dia melakukan mujizat ini,
Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Di Yohanes 6 ayat 48, Yesus mengatakan, nenek moyangmu. Nah, nenek moyangmu katanya kan. Nenek moyangmu itu sudah makan roti mana. Tapi mereka mati. Nah, akulah roti hidup yang telah dari surga. Siapa makan roti hidup ini, dia akan mendapat apa? Hidup yang kekal. Yesus kata, akulah roti hidup. Saudara-saudaraku yang sekasih dalam Tuhan, zaman perjanjian lama mana turun dari surga dengan cara yang ajaib. Orang Yahudi, umat Israel, pagi-pagi memungut mana secukupnya bagi dirinya, tidak boleh dan tidak kurang. Yang mengambil lebih, Musa marah sekali. Kenapa? Mereka ambil banyak, lebih banyak, tidak dimakan, busuk. Tuhan bilang kamu, nakal ya kamu ya. Kamu coba Tuhan ya. Tuhan sudah kita, ambil yang secukupnya, jangan lebih. Gitu. Nah, nenek moyangmu sudah makan itu. Dan mereka sudah mati. Ajaibnya saudara, 40 tahun. Orang Israel di padang gurun tidak bercocok tanam, tidak menanam gandum, tidak ada ikan dan sebagainya. Tapi mereka bisa hidup selama 40 tahun makan mana. Dan pakaian dan sandal mereka nggak busuk. Luar biasa ya. Pemeliharaan Tuhan sangat luar biasa. Tapi mereka semuanya sudah mati. Nah, dia berkata, nenek moyangmu sudah mati. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Yuk makan. Yuk. Gimana makannya? Nanti kita akan lihat. Makannya adalah arti apa? Adalah percaya Yesus yang telah turun dari surga. Nah, saudaraku, jadi, saudara, Yesus mengatakan juga kepada iblis ini, manusia bukan hidup dari roti saja, tapi apa? Firman yang keluar dari mulut Allah. Ini yang dimaksud Tuhan Yesus, bahwa Dia firman yang keluar dari Allah. Dia yang harus kita percaya, yang kita harus makan. Roti untuk tubuh, tapi roti hidup. Itu yang lebih penting untuk apa? Jiwa kita, supaya bisa hidup. Roh dan jiwa bisa hidup. Saudara-saudara. Nah, ini yang pertama kita lihat bahwa Yesus mengatakan Dia adalah roti hidup. Ya kan? Nah, yang kemudian kita akan lihat ini di dalam sini. Alkitab mencatat ada 5 roti, 5 tul roti. 5 kalau sekarang di Indonesia kan namanya 5 biji atau 5 apa juga ya? 5 biji. Ya satu biji lah gitu ya. Kalau di Israel kan orang rotinya kan bukan kayak roti yang modern sekarang ini bergembang besar gitu ya. Itu dia bulat. Kayak roti prata kan. Nah, itu biasanya orang timur, orang Yahudi di sana mereka bikin ya bulat kayak piring, bulat itu roti dibakar dan sebagainya. Itu roti mereka begitu gitu ya. Jadi bulat ya 5 roti jelai 5 roti. Nah, saudara-saudaraku, ini kalau bagi orang Yahudi angka 5. Nah, ini kita bilang angka 5 itu ada artinya juga. Angka, kita bilang angka ya. Angka 5. Nah, 5. Ini angka 5. Nah, 5 ini sebenarnya mempresentasikan apa? Simbolnya apa? 5 ini kalau bagi orang Yahudi dikaitkan dengan simbolnya adalah hukum Taurat atau 5 kitab Nabi Musa. Saudara tahu 5 kitab Nabi Musa apa?
Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, apa? Ulangan. Ada 5. 5 ini bagi orang Yahudi, waduh, luar biasa. Kenapa? Di dalamnya tuh ada hukum-hukum Taurat, hukum-hukum seremonial, hukum-hukum juga sivil, sosial, kehubungan sesama manusia. Ini ada 5. Ada 5, angka 5. Nah, saudaraku, kalau kita coba untuk di cross check ke di Injil Yohanes pasal 5 ini ya, pasal 5 ini ada hubungannya dengan 5 pernyataan atau kesaksian tentang Yesus Kristus juga. Nah, makanya 5 hukum itu ada juga hubungannya dengan Yesus Kristus. Nah, kalau kita referensikan, kita coba untuk mengkaitkan dengan Yohanes pasal 5, saudara, Yohanes pasal 5 itu terdapat 5 pernyataan atau kesaksian tentang Yesus. Yang pertama, Yohanes Pembaptis adalah orang yang bersaksi tentang Yesus itu the Lamb of God. Dia Mesias. Nah, saudara baca ayat 31, 36. Yohanes. Oke. Kemudian yang kedua, di pasal yang kelima Yohanes ini, mujizat-mujizat yang Yesus lakukan itu sendiri membuktikan dia siapa? Dia itu Tuhan, dia itu Mesias gitu loh. Ayat yang ke-36. Oke. Kemudian lagi ayat yang ke-37, Bapa sendiri yang bersaksi tentang dia adalah yang diutus oleh Bapa. Ya, ayat 37. Nah, kemudian kalau kita lihat ayat yang ke-39, kitab suci yang ditulis oleh Musa. Kitab suci menyatakan Yesus, bersaksi tentang Yesus. Dan kemudian kelima, ayat yang ke-46, Musa sendiri menulis tentang diriku aku. Yesus mengatakan. Jadi orang Yahudi itu mengerti, paham apa yang Yesus sampaikan itu. Mereka tak bisa berbukti dan tidak bisa membantah. Jadi angka 5 ini kok bisa pas ya? 5 kitab Musa, 5 di Yohanes pasal 5 lagi. Di Yohanes pasal 5 lagi ada 5 pernyataan atau kesaksian. Kok bisa sinkron ya? Kok bisa seperti orang? Kebetulan Pak Daniel hanya main-main angka. Saya belum pernah memain angka loh. Tapi saya coba selidiki, pelajari. Kok ini mujizat 5 roti dan ikan kok ada hubungannya tentang Yesus sendiri? Luar biasa. Ini yang saya dapatkan. Ya, dapatkan. Oke, itu angka 5. Nah, sekarang angka 2. 2 ya, angka 2 ya. Nah, angka 2. 2 ekor ikan. Jadi angka 2. Apa itu angka? Kalau di angka ya sudah. Kita lihat ya, orang Yahudi ya. Kalau mau mendakwa seseorang buat salah, dia harus punya 2 alat bukti yang banyak. Ini yang sekarang dipakai oleh semua pengadilan di internasional. 1 bukti belum cukup jadi saksi. Harus ada 2 bukti. Baru seorang bisa dikatakan dia sah. Bersalah. Anda bersalah. Anda melakukan kriminal. Harus ada bukti. Nggak boleh fitnah orang. Nggak boleh. Tuhan benci fitnah. Nggak boleh fitnah. Dan juga nggak boleh bersaksi dusta. Ya, Yesus mau sidang oleh mahkamah agama, mau cari saksi dusta loh. Nggak ketemu. Ya kan? Pengadilan yang jahat mau jatuhkan orang supaya masuk penjara, mereka pintar mencari saksi dusta. Bongkar masalah. Iya satu pan. Itu mereka mau kriminalkan orang lain gitu. Oke? Nah, gimana kita bisa dapat 2 ini, saudara-saudara? Mari kita lihat Ulangan 19 supaya saudara bisa paham. Jelas ini ya. Ulangan 19 ayat yang ke-15 saya baca buat saudara-saudara
Satu orang saksi saja tidak dapat menggugat seseorang mengenai perkara kesalahan apapun atau dosa apapun yang mungkin dilakukannya. Baru atas keterangan 2 atau 3. Nah, kalau 2 sudah cukup. Kalau tambah lagi, lebih kencang dibuat lagi kan? Atau 3 kan? Jadi 2 kesaksian sudah menentukan seorang itu dia bisa menang. Nomor 2, angka 2. Nah, sekarang kita cross check. Bagaimanakah membuktikan Yesus utusan Allah, Yesus anak Allah? Harus ada saksi enggak? Sebenarnya banyak saksi. Nah, mau dikonfirmasi lagi bahwa angka 2 ini saudara sebenarnya adalah kesaksian dan penguatan tentang kebenaran. Kebenaran di mana? Saudara-saudaraku, banyak orang Yahudi juga percaya Yesus anak Allah, Mesias. Tetapi ada kesaksian yang berikutnya, yaitu di mana Yesus di atas bukit kemuliaan. Di bukit yang tinggi, bukit kemuliaan, hadir 2 orang nabi perjanjian lama. Siapa? Musa dan Elia. Waktu Yesus hadir di sana, murid-murid yang menyaksikan, Petrus menyaksikan, ada 2 nabi besar. Dan suara dari surga mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarlah dia. Petrus mendengar, Yesus, siapa yang jadi saksi situ yang dengar suara itu? Siapa? 2 orang. Siapa dia? Musa dan Elia. Nah, Musa dan Elia di akhir zaman mereka akan datang lagi menjadi saksi. 2 saksi menguatkan kebenaran. Kalau Tuhan ngomong 1 kali, berapa kali kamu harus dengar? 2. Ya kan? Ini angka 2 ini. Wah, ini 2. Oke, 2. Nah, kita sudah mulai belajar Tuhan. Oke? Nah, saudaraku. Nah, sekarang kita mau lihat lagi ya bahwa makna ikan apa maksudnya? Kenapa ada nama ikan? Nah, sekarang kita lihat makna ikan. Ikan ya. Ikan ini kalau saya ikan ini. Ikan ini bahasa Yunani namanya ichthus. Fish ini namanya ichthus. Nah, abad pertama dan seterusnya orang-orang Kristen, orang-orang pengikut Yesus, mereka selalu memakai banyak simbol. Nah, kalau mereka suka pakai simbol, ada salib, sudah kita ngerti, betul nggak? Ya kan? Salib. Nah, kadang-kadang ada yang simbolnya apa? Simbolnya mereka pakai ikan. Kenapa pakai ikan ya? Ikan itu hubungannya dengan roh. Yes, karena kata ichthus ini. Terus ini namanya bacanya Yesus. Indonesia Yesus, bahasa Inggris Jesus. X selalu mengatakan apa? Christmas, Kristus Indonesia, Christ bahasa Inggris. Theos, God, Allah. Huis, bacanya Pius, anak. Soter, Savior, juru selamat. Jadi ikan itu maknanya Yesus Kristus, anak Allah, juru selamat. Indah kan? Ikan itu simbolnya indah sekali. Kalau orang Chinese simbolnya apa? Makmur ya. Kalau Imlek orang Tionghoa harus makan ikan. Ikan tanda lambangnya apa? Makmur. Tapi kita ikan lambangnya apa? Yesus Kristus, anak-anak,
Juru selamat yang membawa kita, memberi kita hidup. You makan ikan, you dapat hidup yang kekal. Orang Tionghoa makan ikan supaya makmur. Beda kan? Ya. You makan roti dan ikan, you dapat hidup yang kekal. Nah, ini ikan luar biasa saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Oke? Nah, sekarang kita lihat angka 5.000. 5? Kenapa hanya ditulis 5.000 ya? Semua Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes semua menulis 5.000 orang. Belum termasuk anak dan perempuan. Kenapa dicatat 5.000? Nah, saya coba pelajari. Oh, 5.000 ya? Nah, saudaraku yang coba kita lihat dari awal. Bahwa kita lihat 5 roti dan 2 ikan sebenarnya adalah simbolis mengenai Yesus Kristus. Oke? Nah, di dalam 1 Korintus pasal 15, saudara-saudara. Ya, sana juga dikatakan Paulus itu memberitakan Injil tentang apa? Tentang Yesus Kristus yang mati dan bangkit kembali. Betul nggak? Oke. Nah, kan kalau kita lihat lagi, saudara, sebelum Tuhan Yesus mati, ya, dia makan Paskah bersama murid-muridnya dan dia ambil roti. Itu ya, roti, dan dia pecahkannya, dia ucap syukurnya, mengatakan, inilah tubuhku yang diberikan kepada kamu, kan? Dan anggur itu adalah lambang darahnya. Darah ditumpahkan dari semua. Jadi ada kematian situ. Oke, apa hubungannya ini? Saudara, tentu ada. Nah, 5.000 orang. Saudaraku, Yesus mengatakan, aku adalah roti yang telah turun dari surga. Siapa yang makan roti itu akan mendapat hidup kekal. Nah, dia bisa bertanya, bagaimana Anda makan roti dapat hidup kekal? Yuk, gimana makan Yesus? Nah, di dalam perjamuan Tuhan, gimana yuk makan roti itu? Roti itu lambang Yesus Kristus. Kita makan, kita dapat hidup yang kekal, kan begitu? Nah, saudara lihat. Jadi mereka yang di dalam kisah ini, mereka telah makan roti dan 2 ikan itu, dan dicatat 5.000 orang yang makan. Oke? Nah, sekarang kita coba lihat di dalam hari Pentakosta. Apa yang sedang terjadi? Nah, sebelum hari Pentakosta terjadi pun, sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sendiri telah memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Karena itu pergilah. Pergi kemana? Pergi beritakan Injil. Jadikan semua bangsa muridku, kan? Kan suruh mereka pergi, kan? Pergi untuk apa? Memberitakan Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat di dalam kejadian di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tentang pencurahan Roh Kudus. Nah, setelah mereka terima Roh Kudus, apa yang terjadi, saudara? Apa yang sedang terjadi? Ya, apa yang sedang terjadi, saudara-saudaraku? Mereka mulai berpuasa, mereka mulai berbicara bahasa lain, dan mereka memberitakan Injil Yesus Kristus. Luar biasa. Siapakah yang mulai berkhotbah, menyampaikan berita tentang Yesus yang telah mati dan bangkit? Adalah Petrus. Dia berkhotbah kepada bangsa Yahudi, bangsa Israel. Dia khotbah Yesus itu adalah Yesus itu Yesus. Adalah yang roti yang telah datang dari surga itu. Lalu mereka tergerak hatinya. Apa yang harus kami lakukan? Baptis kamu. Dan mereka percaya. Saudara tahu? Khotbah pertama 3.000 orang.
Khotbah yang kedua, 2.000 orang. Totalnya berapa orang? 5.000 orang. 5.000 orang ini yang mewakili orang Yahudi, bangsa Israel, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Kenapa hanya mencatat 5.000 orang? Anak tidak dicatat dan wanita tidak catat. Karena bagi orang Yahudi, laki-laki itu selalu mewakili anak dan perempuan. Makanya saya coba cek, ini bukan saya cocok-cocokan, bukan. Ini yang luar biasa, di mana Petrus menyampaikan firman. Menyampaikan apa? Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus. Nah sekarang kan kita bilang, Injil itu apa? Injil Yesus itu apa? Injil itu adalah tentang Yesus Kristus. Yesus yang bagaimana? Yesus yang datang dari surga. Maka dia, akulah roti hidup. Kan begitu kan? Lalu kenapa ada ikan ini? Saudara? Kenapa? Nah ikan ini kan lauk. Ya kalau kita makan itu ada lauk ya, ikan namanya ya. Nah jadi ikan ini ya simbolisnya sangat indah, punya pemahaman pengertian tentang ikan ini adalah Yesus Kristus, anak-anak, juru selamat. Ya memang banyak orang nggak mau pakai begini, tapi kita harus mengatakan yang sebenarnya. Kenapa? Fish ikus itu diartikan sangat indah sekali. Kenapa Anda tidak mau gitu loh? Ya betul sesuai dengan Alkitab. Sesuai dengan Alkitab. Bangsa Samaria, orang Samaria yang pertama kali menyatakan Yesus Kristus adalah apa? Anak-anak, juru selamat. Yohanes 4 kan? Enggak. Nah, jadi saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, ini adalah apa yang kita dapatkan di dalam mujizat 5 roti dan 2 ikan 5.000 orang makan. Orang bilang, itu kan hanya cerita aja. Mereka hanya dihipnotis, lalu mereka makan dikit-dikit, bisa kenyang. No. Buktinya apa? Mereka kenyang. Ada sisa roti yang tidak termakan. 12 bakul. Nah, roti berapa? 12 angka 12 bakul lah kita bilang ya, bakul. Sisanya ada 12 tuh. Nah, Yesus mengatakan, pungut yang sisa-sisa itu supaya tidak terbuang. Yesus ingin mengajar kita, saudaraku ya, supaya kita tidak boleh menyia-nyiakan anugerah Tuhan, berkat Tuhan. Kalau Anda mau makan, jangan ambil dulu banyak-banyak. Ambil dulu secukupnya, kemudian kalau kurang lagi, boleh ambil lagi. Ini mengajar semua orang, semua kita, jangan kamsim. Kamsim tahu kamu? Kamsim apa? Tamak. Dulu anak-anak kecil, papa mama supaya, jangan ambil banyak-banyak, ambil banyak. Kalau tidak cukup, ambil lagi. Kita kan dulu kan bersaudara kan banyak, maunya ambil banyak-banyak, takutnya diambil yang lain dulu. Ya kan? Iya, ya ini juga tahu. Kita masih dulu kan begitu banyak saudara. Ya kita harus makan yang semua sama. Kalau dapat 2 yang 2. Kalau you dapat 3, saya dapat 3. Nggak boleh, ini dapat 5. Oh, nggak boleh. Nggak boleh ya. Ya kan? Semua harus setara sama. Nah, ini Tuhan harus mengajar. Semuanya tidak boleh sia-siakan. Mengajar kita. Ya, tidak boleh ragus. Kan begitu. Itu bagus. Nah, tapi sisa 12 waktu. Lalu untuk apa? Ya untuk orang yang membutuhkannya. Kenapa? Karena masih fresh. Yesus membuat banyak, itu masih fresh, masih bisa dimakan. Yuk tidak tahu, kasih ke lain. Ini Tuhan Yesus mengajar. Kalau you lebih kasih orang lain. Nah, saya pengalaman nenek juga pengalaman masih udah lupa. Dulu kita di asrama di Singapura. Tahu nggak? Kalau sore hari lagi ada orang datang bawa roti breaktok. Ya, bilang sejenis breaktok lah, karena breaktok kan asalnya dari Singapura kan. Jadi setiap sore itu kita mahasiswa dapat roti, dan teman bilang kita dapat mana lagi tiap hari sore. Kenapa?
Karena begini, di Singapura itu, kalau roti yang sekarang itu, kalau sudah lewat hari itu nggak boleh jual. Dilarang oleh pemerintah, nggak boleh. Jadi mereka juga tidak, wah ini masih bisa makan, lalu mau bawa kemana? Jadi ada yayasan dikasih, kita adalah sekolah Alkitab. Kita dapat, citra dapat roti mana? Nah, dia bilang masih boleh makan, nggak boleh kita makan. Untuk sarana bagi kita makan. Nah, saudaraku, ini angka 12 ini di dalam Alkitab selalu menunjukkan kepada siapa? 12 suku. 12 suku. Dan juga menunjukkan 12 rasul. Nah, nanti di surga itu ada 12. Selalu dikatakan 12. Bukan angka 13, angka 12. Orang Yahudi tidak mau angka 13. Kenapa? Unlucky number. Mereka sudah pakai 12. Itu 12. Kenapa bisa 12 murid? Yang satu kemana? Yudas Iskariot itu angkanya 13. Angkanya Yudas Iskariot berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya kan, betul nggak? Coba dihitung, udah nggak? 13 nggak? Pas sampai 13. Angka 13. Nggak mau loh, orang banyak ya 13. Di apartemen kita ini di sini nggak ada. Ada angka berapa? 13 nggak ada. Tapi angka 4 ada. Oke, nah ini orang Yahudi suka main-main angka-angka. Ini cuma angka di Alkitab itu banyak ada makna dan arti sebenarnya. Ya, nah, kadang-kadang 7 itu sempurna. Kalau di kitab Wahyu ada 7 selalu menunjukkan kesempurnaan Allah, sempurna Yesus Kristus. Oke? Nah, jadi begini saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan ya, bahwa 12 tahun yang sisa itu adalah harus mengajar kita supaya jangan kita buang sia-sia kasih anugerah Tuhan. Ya, kita harus bagikan kasih karunia ini kepada yang lain. Kalau Anda terima, maka itu gereja kita disebut Galilea. Kenapa disebut Galilea saya? Kenapa? Itu sungai itu danau itu dapat air itu ya hujan dan juga air yang turun dari gunung Hermon di sekitarnya. Yo, terima. Tapi dia juga mengalir ke sungai Yordan sampai ke laut mati. Coba kalau dia tidak mengalir danau itu pasti akan jadi tidak ada kehidupan yang berarti gitu ya. Makanya dia harus kasih supaya datang yang baru. Makanya kalau kita di rumah suka simpan-simpan yang busuk-busuk, yang akan datang yang baru gitu. Kalau kasih baru yang datang, kasih baru harus sistem begitu. Ya, jangan takut buang yang sudah lama. Lama pergi, baru pasti datang. Ini danau lagi. Ya, makanya kasihnya. Kita gereja kecil, kita dapat berkat anugerah Tuhan. Kita beritakan Injil Yesus. Kita akan kasih anugerah Yesus kepada yang lain. Oke? Nah, jadi kesimpulannya saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, ya bahwa ya ini semua ada semua dari 7 ya semua ya, termasuk 5.000 orang itu makan itu. Jadi ada yang saya sebut lagi yang pertama ya, poin pertama itu Yesus mata aku roti hidup. Yang kedua makna angka 5 bagi orang Yahudi ya. Kemudian angka 3 itu nomor poin 3, angka 2 kesaksian dan penguatan tentang kesaksian dan kebenaran itu harus ada saksinya ya. Kemudian ada lagi 4 itu mana ikan bagi orang Kristen ya, sudah saya jelaskan. Kemudian yang ke-6 sisa 12 bakul. Nah, ya ada artinya. Kemudian ke-7 tentang 5.000 orang makan. Siapa yang dimaksudkan? Mereka orang Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari pertama Petrus khotbah tentang Yesus Kristus. Karena
Yesus itu Mesias, Juru Selamat. Dan mereka percaya. Percaya artinya apa? Makan roti yang turun dari mana? Dari surga. Puji Tuhan. Jadi semua ada 7. Perfect, sempurna. Luar biasa. Ya, tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan ini. Ya, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apakah saudara percaya Yesus adalah roti hidup? Apakah saudara sudah makan roti hidup? Artinya percaya Yesus adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jika engkau tidak percaya, engkau tidak mendapat hidup ini, hidup berkata. Jika engkau makan dan artinya percaya, engkau akan mendapat hidup yang kekal. Kiranya Tuhan menolong kita dan memberkati kita. Amin. Mari kita